Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-samsa diya'an wal qamara nura. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan menjadikan rembulan bercahaya. Allah yang mempergilirkan malam dan siang sehingga hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, tahun berganti dengan tahun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum matahari terbenam, seperti tadi masih hari Rabu, adalah tanggal 29 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, sebelum matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, berarti sudah pindah hari. Sekarang ini sudah hari Kamis. Karena perpindahan hari dalam kalender atau tahun Qamariyah itu dimulai dari maghrib, bukan dari tengah malam. Nah, begitu masuk waktu maghrib, ini ada dua pendapat. Ada yang menghitung malam ini sudah masuk 1 Muharram. Seperti misalnya organisasi Islam Muhammadiyah. Berdasarkan metode atau patokan kalender Hijriah Gelombang Tunggal, KHGT. Tapi pemerintah kita, begitu juga NU, itu menetapkan bahwa 1 Muharram besok malam. Jadi malam ini belum 1 Muharram, tapi masih tanggal 30 Zulhijjah. Karena jumlah hari dalam satu bulan itu tidak persis 29 hari, tapi tidak sampai juga 30 hari. 29 hari, sekian jam. Maka begitu sudah 29 hari, hari berikutnya itu dua kemungkinan. Bisa tanggal 30, bisa tanggal 1 bulan yang berikutnya. Nah, Muhammadiyah ya memilih bahwa malam ini sudah pindah ke bulan berikutnya, ke bulan Muharram. Karena pindah ke bulan Muharram berarti otomatis sudah tahun 1447 Hijriah. Saya ingin ceritakan tentang tahun Hijriah ini. Mulai dari firman Allah di surah Taubah ayat 36. Pada ayat tersebut Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itulah ketetapan Allah sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut, 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. Ayat ini tidak menguraikan yang mana-mana saja yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu. Nabi yang menjelaskan di hadis. Nabi bersabda, as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut, 4 bulan adalah bulan haram. Salasu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Yaitu Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah dan Muharram. Itu 3 bulan haram yang berturut-turut. Kemudian wasyahrun dan 1 bulan lagi, baina Jumadai wa Sya'ban. Bulan yang ada di antara 2 bulan Jumat dan bulan Sya'ban. Di antara Jumadil awal, Jumadil akhir dan Sya'ban. Nah, bulan yang ada di antaranya itu adalah bulan Rajab. Maka 4 bulan haram yang dimaksud bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan kemudian bulan Rajab. Itulah 4 bulan haram yang dimaksud di At-Taubah ayat 36 tadi. Jadi kesimpulannya berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menetapkan dalam 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Nama-nama dari bulan itu
Diberikan oleh orang-orang Arab. Jauh sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Jadi bukan Nabi yang memberi nama bulan-bulan tersebut. Jauh sebelum diutusnya Nabi. Mereka memberi nama sesuai dengan musim atau keadaan tertentu yang mereka alami. Kecuali bulan Muharram. Nah, kalau bulan Muharram, Nabi sendiri yang menamainya. Pada awalnya bulan Muharram namanya bukan Muharram, tapi namanya bulan Safar. Berarti Safar itu ada 2 bulan ya. Safar awal, Safar akhir. Sama dengan bulan Rabi, 2 bulan juga. Rabiul awal, Rabiul akhir. Sama dengan bulan Jumat, 2 bulan juga. Jumadil awal, Jumadil akhir. Begitulah bulan Safar 2 bulan. Safar awal, Safar akhir. Mengapa dinamakan dengan bulan Safar? 2 pandangan yang dikemukakan oleh para ahlinya, para pakarnya. 1, Safar dari kata aspar. Aspar itu artinya kuning. Jadi bulan Safar, bulan kuning. Apa disebut bulan kuning? Karena pada saat bulan tersebut ingin diberikan nama, bertepatan dengan musim ketika daun yang biasanya berwarna hijau, berubah warnanya menjadi kuning. Disebutlah bulan kuning. Bahasa Arabnya bulan Safar. 2 bulan itu berlangsung. Pendapat lain mengatakan Safar dari kata sifrun. Sifrun itu artinya kosong. Jadi bulan Safar, bulan kosong. Karena ketika bulan tersebut hendak diberi nama, kota Makkah itu kosong dari penghuninya yang laki-laki. Mereka rata-rata pergi merantau. Disebutlah bulan kosong, bulan Safar. Setelah 2 bulan bulan Safar tadi, Safar awal, Safar akhir, masuk bulan berikutnya, bulan Rabi. 2 pendapat juga ulama. Yang pertama mengatakan Rabi artinya menetap. Ya, tadi yang pergi merantau bepergian, kembali pulang ke kota Makkah dan menetap di Makkah. Maka disebutlah dengan nama bulan Rabi, bulan menetap. Juga yang mengatakan Rabi itu artinya semi, bulan musim semi. Kemudian setelah itu masuk bulan berikutnya, sudah Rabiul awal, Rabiul akhir, bulan Jumat. Jumat itu artinya beku. Kalau ada orang yang pemikirannya terlalu kaku, biasa dikatakan pemikiranmu jumut sekali. Jumat itu artinya beku. Jadi bulan Jumat, Jumadil awal, Jumadil akhir itu artinya bulan beku. Oh, disebut bulan beku. Ketika bulan tersebut ingin diberi nama bertepatan dengan musim dingin. Begitu dinginnya cuaca, air yang biasa mengalir, kelihatan berhenti mengalir, seperti membeku bulan itu. Maka dinamakanlah dengan bulan Jumat, bulan beku. Setelah itu kemudian masuk bulan berikutnya, air yang membeku mulai mencair. Mencair itu bahasa Arabnya Rajab. Disebutlah bulan Rajab. Setelah itu masuk bulan berikutnya, cuaca sangat bagus, kondusif. Orang-orang Arab kemudian berpencar-pencar, turun ke lembah-lembah, masuk ke gua-gua untuk mencari sumber kehidupan. Bahasa Arabnya berpencar-pencar, ya tasya agun, pencar-pencar. Maka cabang itu bahasa Arabnya syu'bah. Nah, karena berpencar-pencar dinamakanlah bulan itu dengan nama bulan Sya'ban, artinya bulan berpencar-pencar. Nah, setelah itu masuk musim panas. Musim panas ini 3 bulan. Bulan pertamanya dinamakan Ramadan. Ramadan dari kata ramda. Ramda artinya membakar. Bulan Ramadan itu bulan membakar. Karena musim panas. Biasa ada yang ceramah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk membakar dosa-dosa. Ramda artinya membakar. Kemudian bulan keduanya musim panas setelah Ramadan disebut dengan bulan Syawal. Syawal itu artinya bertambah dan meningkat. Kenapa disebut dengan bulan Syawal? Karena pada bulan kedua itu panasnya semakin bertambah dan meningkat. Dinamakanlah bulan Syawal. Bulan ketiganya puncaknya musim panas. Begitu panasnya cuaca, tidak berani lagi keluar rumah. Mereka semua tinggal di dalam rumah, duduk saja di dalam rumah. Apa bahasa Arabnya duduk? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Orang itu duduk. Dinamakanlah bulan itu dengan nama bulan Zulqa'dah. Bulan ketika orang duduk-duduk saja di dalam rumahnya. Setelah berlalu 3 bulan musim panas ini, masuk bulan berikutnya, cuaca sangat bagus, dan di bulan itulah orang-orang Arab menunaikan ibadah haji, karena haji ini warisan dari ajaran Nabi Ibrahim AS. Itulah latar belakang penamaan bulan. Jadi jumlah bulannya ditetapkan sendiri oleh Allah SWT, sesuai surat Taubah 36, nama-nama bulan itu diberikan oleh orang-orang Arab, sesuai musim atau keadaan yang mereka alami. Yang belum ada apa? Tahunnya yang belum ada. Maka kalau mereka ingin mengenang satu peristiwa, diukur kepada peristiwa besar yang mereka pernah alami. Contoh, yang paling mudah. Kan biasa dikatakan bahwa Nabi SAW lahir pada tahun apa? Tahun gajah. Kok disebut tahun gajah? Karena peristiwa besar yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi itu adalah ketika Ka'bah hendak dirobohkan oleh Raja Abraha yang menunggangi gajah bersama dengan bala tentaranya. Disebutlah tahun gajah. Jadi kalau ada yang lahir persis di tahun itu disebut dia lahir di tahun gajah.
Kalau dia lahir 1 tahun setelahnya, maka dikatakan lahir 1 tahun setelah tahun gajah. Kalau ada yang menikah 2 tahun setelahnya, dikatakan dia menikah 2 tahun setelah tahun gajah. Seperti itu terus keadaannya sampai Nabi wafat. Umat Islam tidak punya perhitungan tahun sendiri. Naila Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan beliau memerintah. Tetap kondisinya seperti itu. Umat Islam tidak punya perhitungan tahun sendiri. Naik lagi Umar bin Khattab menjadi khalifah. Tahun kelima beliau menjadi khalifah. Beliau mengirim sepucuk surat kepada gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari. Surat itu diterima oleh Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian dijawab. Dalam jawabannya Abu Musa menulis, wahai khalifah, surat yang Anda kirimkan sudah saya terima. Tapi masalahnya saya tidak tahu kapan surat itu dikirim. Tidak ada tahunnya. Mestinya kita ini umat Islam punya perhitungan tahun. Kemudian ada juga dokumen diserahkan kepada Umar, ceritakan di situ tertulis ada kejadian di bulan Sya'ban. Umar, Sya'ban tahun berapa ini? Semakin yakinlah Umar bahwa umat Islam mesti punya perhitungan tahun. Dikumpulkan sahabat-sahabat yang masih hidup, kaum muslimin pada umumnya kumpul musyawarah. Umar sampaikan rencananya, kita mesti punya perhitungan tahun sendiri. Semua sepakat, iya benar. Tapi pertanyaannya kemudian yang muncul, kalau kita ingin punya tahun sendiri, kan harus ada tahun pertamanya. Nah, peristiwa apa ini akan dijadikan sebagai tahun pertama? Sekurang-kurangnya ada 4 usul yang muncul. Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau tahun pertama tahun lahirnya Nabi? Usulan ini meskipun bagus tidak diterima. Karena tidak ada kesepakatan tahun berapa beliau lahir. Meskipun pendapat umum tadi di tahun gajah itu. Tapi tidak disepakati. Karena ketika Nabi lahir, Pak, orang-orang belum tahu ini akan menjadi Nabi. Kelahirannya tidak begitu diperhatikan oleh semua orang. Nah, kemudian ada lagi yang mengusulkan, bagaimana kalau tahun pertama kali Nabi menerima wahyu. Usulan ini pun tidak diterima. Karena tidak ada juga kesepakatan. Pada tahun berapa Nabi pertama kali menerima wahyu. Karena ketika beliau terima wahyu, terus beliau berdakwah, dakwanya hanya untuk kalangan terbatas. Dan semua sudah meninggal ketika musyawarah itu diadakan. Khadijah, istri Nabi meninggal, Abu Bakar sudah meninggal. Kemudian ada lagi yang memberi saran, begini saja. Saya usulkan tahun yang kita semua masih ingat. Apa itu? Tahun wafatnya Nabi. Kita ingat semua ini kapan Nabi wafat. Tapi usulan ini pun juga tidak diterima. Mengapa tidak diterima? Alasannya beda. Kalau masalah waktunya semua sepakat. Kapan Nabi wafat? Terus kenapa tidak diterima? Pertimbangannya kalau wafatnya Nabi yang dijadikan sebagai perhitungan tahun, maka setiap pergantian tahun yang kita akan ingat itu wafatnya lagi Nabi. Oh, sudah sekian tahun ini Nabi meninggal. Oh, sudah sekian tahun ini Nabi meninggal. Akhirnya Imam Ali lah yang mengusulkan, bagaimana kalau tahun pertama itu tahun hijrahnya Nabi dan sahabat dari Makkah ke Madinah. Nah, usulan ini yang diterima oleh Umar. Dengan pertimbangan bahwa hijrah itulah yang menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Disetujui. Maka tahun pertama itu adalah tahun hijriah, tahun hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Tapi ketika musyawarah ini diadakan, kan peristiwa hijrah itu sudah belasan tahun yang lalu. Nabi sudah meninggal ketika musyawarah diadakan. Abu Bakar bahkan sudah meninggal juga. Karena ini sudah masa kekhalifahan Umar. Maka ketika itu Pak, dimulai langsung dari tahun 17 Hijriah. Ketika musyawarah, oke. Kalau begitu sekarang ini, karena hijrah itu 17 tahun yang lalu, berarti sekarang sudah tahun 17 Hijriah. Jadi kalau misalnya malam ini atau besok malam, ya, tahun 1447 Hijriah, apa makna angka itu? Angka 1447. Itu artinya peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Makkah ke Madinah sudah berlangsung sejak 1447 tahun yang lalu. Itu mana angkanya. Terus yang berikutnya, sudah selesai ini, satu lagi yang dibicarakan apa itu? Ya, dari 12 bulan yang mana yang akan kita jadikan sebagai bulan pertama? Urutan-urutan bulannya jelas, tapi yang mana ini yang mau dijadikan bulan pertama? Awalnya ada yang mengusulkan Ramadan sajalah bulan pertamanya Ramadan. Sudah kata Umar, tidak usah, Muharram saja. Apa pertimbangannya Umar sampai Muharram yang dijadikan bulan pertama? Kata beliau, kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia kumpul di Makkah di bulan Zulhijjah untuk haji, berdatang untuk haji. Setelah haji, mereka kembali ke negerinya masing-masing. Maka bulan pertama yang mereka jumpai di negerinya itu adalah bulan Muharram. Maka jadikanlah Muharram sebagai bulan pertama. Nah, itu sudah di masa Umar dijadikanlah Muharram sebagai bulan pertama. Tapi bukan berarti Nabi hijrah itu di bulan Muharram, tidak. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau keluar dari rumah menuju ke Gua Sur tanggal 27 Safar. 27 Safar. Di Gua Sur 3 hari. Kemudian beliau keluar menuju ke Madinah tanggal 1 Rabiul Awal. Dan tiba di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kata Umar, apa? Muharram tetap kita jadikan sebagai bulan pertama karena keinginan untuk hijrah itu
Sudah ada sejak di bulan Muharram. Ditambah tadi pertimbangan yang paling utama, bulan pertama yang didapati oleh jemaah haji yang pulang ke negerinya itu adalah bulan Muharram. Sama Pak, jemaah haji kita ini pulang, ya bulan pertama yang akan didapati setelah Zulhijjah tentu adalah bulan Muharram. Nah, sudah selesai. Yang terpenting dari itu semua, hanya namanya pergantian hari, bulan, tahun, sunnatullah, tidak bisa kita hindari. Tapi mari kita jadikan pergantian waktu ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi diri. Supaya ada peningkatan. Karena orang yang berhijrah bukan hanya yang meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain. Tapi sampaikan al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah sesungguhnya itu yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi bukan hanya meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain. Tapi meninggalkan satu keadaan menuju kepada keadaan yang lain. Dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Dari keadaan yang sudah baik menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Dalam hal apa saja itu? Paling tidak, yang pertama dari segi akidah, nomor satu ini akidah atau iman. Mengapa iman yang nomor satu? Karena syarat mutlak keselamatan hidup di akhirat kelak itu iman yang benar. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa saja yang menyekutukan Allah, berarti imannya tidak benar, Allah haramkan surga baginya. Sebaliknya Allah memberikan jaminan. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki atau dia perempuan, asal dia beriman. Asal dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kami akan menjadikan hidupnya menjadi hidup yang berkualitas. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan kepadanya balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang telah mereka lakukan. Jadi iman ini mesti ada peningkatan. Apalagi iman sifatnya tidak konstan. Iman itu tidak statis. Iman kita dinamis, berubah dengan cepat. Iman kita ini fluktuatif. Ada yang bertambah, mungkin peningkatannya pesat, tapi tidak jarang pula menurun, mungkin penurunannya drastis. Dan bisa kita rasakan dalam hidup. Ada masa waktu salat belum masuk, kita sudah siap-siap untuk menunaikan kewajiban kita. Ada pula masa waktu salat sudah hampir habis, belum beranjak meninggalkan aktivitas dunia. Jadi iman itu bahasa ulama kita yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Malah sebetulnya tidak sekedar bertambah berkurang. Seandainya cuma bertambah berkurang, alhamdulillah, berkurang yang jelas kita masih punya iman. Tapi iman itu sejatinya yadkhul wa yakhruj, masuk keluar masuk keluar. Nah, kalau cuma tambah kurang, biar kurang yang jelas masih ada. Tapi kalau sudah masuk keluar, ada masa di mana iman keluar meninggalkan diri kita. Banyak ada orang yang murtad. Jadi iman ini mesti dijaga. Caranya bagaimana? Nomor satu, zikir. Iman itu punya wadah, wadahnya hati. Seperti air yang ada di dalam botol ini, dia tergantung wadahnya. Kalau botolnya digoyang kanan kiri, airnya pasti juga ikut bergerak. Tapi kalau botolnya tenang, airnya juga ikut tenang. Kalau hati kita goyah, iman yang ada di dalam juga ikut goyah. Tapi kalau hati kita tenang, iman juga tenang. Maka tenangkanlah hati dengan zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah hati akan tenang. Yang kedua, untuk menjaga iman, banyak-banyak baca Quran. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak sempat lagi baca, kita mendengar kalau ada membaca Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka karenanya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, banyak berdoa. Dan Allah yang memasukkan iman ke dalam hati. Maka kepadanya lah kita minta agar iman itu dipelihara. Banyak doa yang bisa kita baca. Doa yang ada di surah Al-Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan gelincirkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah iman kepada kami. Karuniakan rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi rahmat. Atau doa yang disajikan dari surah Al-Hujurat ayat 7. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, tanamkan di hati kami rasa cinta kepada iman. Jadikan iman sebagai hiasan dalam hati kami. Dan tanamkan dalam hati kami rasa benci kepada kekafiran, rasa benci kepada kefasikan, dan rasa benci kepada kemaksiatan. Jadikan kami orang-orang yang lurus. Di dalam doa tadi, tanamkan rasa cinta kepada iman. Kemudian rasa benci kepada tiga. Kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Kok tiga? Nah, berpasangan. Di sini cuma satu, di sini tiga. Karena iman itu meskipun disebut satu, tapi unsurnya tiga. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Iqrar bil lisan, mengakui dengan lisan. Dan amal bil arkan, mengamalkan dengan tubuh. Maka berpasangan. Kalau orang tidak membenarkan dengan hatinya, berarti dia kafir. Kalau dia tidak mengikrarkan dengan lisannya, berarti dia fasik. Dan kalau dia tidak mengamalkan dengan anggota tubuhnya, berarti dia maksiat. Nah, maka sudah klop pasangannya. Yang berikutnya untuk menjaga iman, yaitu banyak bergaul, berteman, bersahabat dengan sesama orang yang beriman. Karena dengan siapa kita bergaul, pasti ada pengaruhnya. Nabi beri perumpamaan. Bergaul dengan penjual parfum, wanginya mengenai kita. Dengan tukang las, produksi mengenai kita. Mohon maaf, bukan berarti penjual parfum lebih bagus daripada tukang las. Bukan ke situ, ada bahasanya Nabi. Tapi perumpamaan dengan siapa kita bergaul, akan ada pengaruhnya dalam hidup. Ada ucapannya Imam Syafi'i, luar biasa menunjukkan tawaduknya beliau. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus shalihina wa lastu minhum. Saya mencintai orang-orang yang saleh,
meskipun saya bukan bagian dari mereka. Jadi sesaleh-salehnya Imam Syafi'i boleh masih mengatakan saya bukan orang saleh. Tapi meskipun saya bukan orang saleh, saya mencintai orang-orang yang saleh. Jadi kalau ada kebaikan belum bisa kita lakukan, minimal kita mencintai orang yang bisa melakukan kebaikan itu. Jangan malah nyinyir terhadap orang yang bisa melakukan satu kebaikan yang kita tidak mampu melakukannya. Ya, ada orang kalau misalnya rajin sedekah, kita belum bisa rajin sedekah, paling tidak kita mencintai. Bagus itu dia rajin sedekah. Jangan malah kita nyinyir. Jadi tidak baik. Ada orang rajin berjamaah, kita belum bisa, paling tidak kita senang dengan orang yang rajin berjamaah. Ya. Ada orang yang misalnya suka silaturahim, kita belum bisa, kita senang dengan yang bisa melakukan kebaikan. Ada yang bisa melawan Israel, kita senang Pak. Kita belum bisa melawan Israel. Jangan malah nyinyir. Karena itu fardu kifayah sebetulnya. Alhamdulillah karena ada yang sudah mau melawan. Jadi kita gugur dari kewajiban itu. Kalau tidak berdosa semua umat Islam. Jadi, kalau ada yang bisa melakukan kebaikan, minimal kita cintai orang yang bisa melakukan kebaikan yang belum bisa kita lakukan itu. Terus yang kedua, ya mesti ada peningkatan di tahun depan ini ibadah kita. Kita ambil contoh ibadah yang paling dekat, ibadah sholat. Meningkat dalam dua sisinya, jumlahnya sama kualitasnya. Jumlahnya maksudnya apa? Ya, jangan merasa cukup hanya dengan salat wajib, mesti disempurnakan dengan salat sunnah. Saya pernah sampaikan, tujuan kita kalau cuma mau surga, biar tidak salat sunnah. Ada sahabat datang ke Nabi, tanya, ya Rasulullah, kalau saya cuma salat 5 waktu, tidak ada salat sunnahku. Saya cuma puasa Ramadan, tidak ada puasa sunnahku. Tapi yang Allah halalkan, saya yakini halalnya. Yang Allah haramkan, saya yakini haramnya, dan saya tidak lakukan. Saya bisa masuk surga itu ya Rasulullah. Kata Nabi, bisa, asal kamu jujur dengan perkataanmu. Nah, kalau cuma masuk surga. Tapi kalau kita ingin kurba, ingin dekat dengan Allah, ingin mahabbah, ingin dicintai Allah, tidak cukup dengan salat wajib. Mesti dengan ibadah sunnah. Wala yasadu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku terus menerus mendekat kepada saya dengan ibadah sunnah hatta uhibba, sampai saya kemudian mencintai. Selain jumlah kualitasnya. Kita salat awalnya ya asal gugur kewajiban saja. Kenapa salat? Aku saya masuk neraka. Yang penting gugur kewajiban. Kita tingkatkan, jadikan salat itu kebutuhan. Kita ini manusia, ada jasmani, ada rohani, masing-masing ada kebutuhannya. Kebutuhan jasmani kalau haus kita cari minum. Kalau kita lapar cari makan, capek istirahat. Kebutuhan jasmani. Rohani juga ada kebutuhannya. Dan kebutuhan jasmani itu dipenuhi dengan salat. Maka jadikan salat sebagai kebutuhan rohani kita. Bukan sekedar penggugur kewajiban. Bahkan kita tingkatkan. Kita jadikan salat itu sebagai satu kecintaan. Kita amalkan bukan saja karena merasa butuh, tapi karena kita cinta. Nah, disitulah akan dirasakan kenikmatan dalam melaksanakan salat. Yang ketiga, mesti ada peningkatannya tahun depan, yaitu dari segi akhlak kita. Mulai dari akhlak kepada Allah. Di hati harus ada cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, raja, pengharapan kepada Allah. Akhlak kepada Nabi SAW, banyak kita salawat, banyak salawat. Perbaiki akhlak kita sama. Akhlak kepada orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Akhlak kepada istri, pada suami itu. Akhlak kepada anak-anak, keluarga besar, tetangga, sesama muslim, sama manusia. Bahkan akhlak kepada makhluk Allah yang lain, meskipun bukan manusia. Lalu yang keempat, yang mesti ada peningkatannya, ilmu kita. Ilmu. Tidak ada yang lebih dalam, yang lebih banyak ilmu agamanya dibandingkan Rasulullah SAW. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi? Waqul, ucapkanlah ya Muhammad SAW, Rabbi zidni ilman, Tuhan tambahkan ilmuku. Ini Nabi Pak, diperintah oleh Allah untuk selalu meminta tambah ilmuku. Apalagi kita. Alokasikan waktu untuk menambah ilmu. Untuk ilmu itu jangan waktu luang. Memang kita harus alokasikan waktu khusus untuk menambah ilmu. Ya, alokasikan waktu kita secara khusus. Olahraga kita bisa alokasikan waktu 2 jam. Diatur, rekreasi. Masih beberapa minggu ke depan sudah diatur baik-baik. Sampai dress code-nya diatur semua. Mau senam, ada waktunya bisa dialokasikan. Tapi begitu, untuk ilmu susah kita mengalokasikan waktu. Harus kita alokasikan waktu khusus untuk menambah ilmu kita. Jangan cuma waktu luang. Ayo, kita pergi pengajian. Ada waktu luang. Jangan waktu luang. Memang harus diplot waktu kita khusus, diluangkan waktu kita, dikosongkan waktu kita untuk digunakan apa? Menambah ilmu pengetahuan kita. Ya. Kemudian yang terakhir, banyak istighfar, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, terlepas apakah malam ini satu Muharramnya atau kita ikutnya besok satu Muharramnya, yang terpenting bagi kita adalah mesti ada peningkatan pada kualitas iman kita, ibadah kita, akhlak kita, ilmu kita, dan kesungguhan kita untuk istighfar, meminta ampun dan bertobat. Pada suatu lain bertanya saya, apa amalnya Nabi kalau satu Muharram? Kalau tahun baru? Tidak ada, karena tahun baru itu baru ditetapkan di masa umat. Apa yang dilakukan Nabi kalau tahun baru Islam? Saya sudah ceritakan tadi. Nanti ditetapkan di masanya. Jadi silakan kita lakukan kebaikan apa saja yang bersifat mutlak. Nah, kita adakan pengajian begini, kebaikan silakan. Mau zikiran silakan. Ya, apa saja bentuk-bentuk kebaikan yang kita lakukan. Karena kalau orang itu tidak sibuk dengan kebaikan, dia akan sibuk dengan keburukan.
Maka sibukkanlah dengan kebaikan-kebaikan supaya waktunya tidak teralihkan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Saya kira itu Pak yang bisa sampaikan. Tidak ada jika tanya jawab, jadi iya, baik. Nanti berdoa ya, saya. Iya, saya juga Pak ini. Apa namanya, sisa-sisa tenaga. Saya dari subuh di Bantimurung, subuh ragu. Baru ke Karundung, setelah itu ke bandara, ke penjara. Saya setiap Rabu pekan 24 itu masuk penjara. Baru setelah itu ke sini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Al-hadini ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agama kami yang merupakan jaminan keselamatan hidup kami. Perbaiki Allah urusan dunia kami, tempat kami mencari penghidupan yang layak. Perbaiki Allah akhirat kami, tempat kami nantinya akan kembali. Jadikan sisa-sisa hidup kami di dunia sebagai sarana untuk menambah kebaikan. Dan jadikan kematian kami Allah sebagai akhir, ujung dari semua keburukan yang telah kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, kami mohon kepada keselamatan dalam agama, kesehatan dan afiat pada tubuh, pertambahan pada ilmu, keberkahan pada rezeki, kesempatan bertaubat sebelum mati, cucuran rahmat ketika mati, dan ampunanmu ya Allah setelah kematian itu mendatangi kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik hadzal masjid wa barik liman amara. Ya Allah, turunkanlah keberkahan di Masjid Al-Hijrah ini. Berikanlah keberkahan hidup kepada siapapun yang memakmurkan masjid ini, baik secara fisik bangunannya terutama isi jamaahnya. Bangunkan istana di dalam surga bagi siapapun yang telah ikut berkontribusi menyumbang untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid ini. Berikan ketenangan hidup lahir batin bagi siapapun yang gemar salat berjamaah di masjid ini, mengisi masjid ini dengan kegiatan keagamaan, dengan pengajian, baca Quran, zikir, dan kegiatan ibadah lainnya. Allahumma ja'al hadzal makan makanan aminah warzuq man amana minhum billahi wal yawmil akhir innaka antal khairur raziqin. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kompleks ini menjadi kompleks yang aman, tenang, dan tentram. Berikan rezeki halal pada siapapun yang tinggal di kompleks ini, terutama secara khusus yang beriman kepada-Mu ya Allah dan beriman kepada hari akhir. Sungguh Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شاكرا يا خالقي إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي بك يحلو يومي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا